Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Pod yang dirahmati oleh Allah. Mari kita simak kisah seorang tabi'in yang ibadahnya di luar nalar menurut orang zaman sekarang. Ialah salah satu hamba soleh dari kalangan tabi'in yang terkemuka adalah Amr bin Utbah bin Farkat As-Salami, sosok mulia yang dikenal tekun beribadah. Ia hidup pada periode awal para sahabat Rasulullah. Ahmad Mustafa At-Tahtawi dalam bukunya Sholat Orang-Orang Soleh mengatakan, Amr bin Utbah sempat menjaga kelompok pasukan mujahidin penunggang kuda pada hari yang sangat panas, namun ia dipayungi mendung di atasnya. Dalam keadaan demikian, ia sholat sambil dijaga anjing di sampingnya. Ia juga merupakan seorang tabi'in terpercaya, sikah, yang meriwayatkan hadits dari beberapa orang sahabat. Ia meninggal dalam keadaan syahid pada masa pemerintahan Utsman bin Al-Affan, kira-kira tahun 30 Hijriah. Tokoh tabi'in ini juga dikenal sebagai orang yang sangat pemurah. Ia mendapat warisan dari ayahnya, Abu Utbah bin Farkat 70.000 dirham. Dari jumlah ini, semuanya ia infakkan di jalan Allah tanpa menyisakan 1 dirham pun. Al-Masih bercerita, saya pernah mendengar Amr bin Utbah berkata, aku memohon 3 hal kepada Allah. Saat ini Allah telah memberiku 2 hal, dari ketiga permohonanku tadi, dan aku masih menanti, terkabulnya permintaanku, yang ketiga. Aku memohon kepadanya agar menganugerahiku jiwa yang suhud terhadap dunia sehingga aku tidak pernah mempedulikan nasibku yang akan datang dan yang telah lewat. Aku juga memohon kepadanya agar menguatkan diriku dalam melaksanakan sholat dan dia pun memberikannya. Dan terakhir aku memohon kepadanya agar aku nanti dapat mati syahid. Inilah yang aku harapkan. Diriwayatkan dari Hasan Al-Fazari, tuturnya, Buddha Amr bin Utbah bercerita kepadaku, di siang hari yang sangat panas, tengah hari, kami terbangun. Kami lantas mencari-cari Amr bin Utbah. Kami temukan ia berada di atas sebuah gunung, tengah bersujud dalam sholatnya sambil mendung menggantung di atasnya, memayunginya. Kami pun keluar, memerangi musuh, tanpa menjaganya karena saking banyaknya sholat yang ia kerjakan. Pada suatu malam, saya melihatnya sedang sholat. Tiba-tiba kami mendengar auman singa. Kami langsung lari terbirit-birit, sementara ia tetap meneruskan sholatnya, bergeming. Setelah singa itu pergi dan ia selesai mengerjakan sholat, kami bertanya kepadanya, apakah Anda tidak takut pada singa? Ia jawab, saya sungguh malu kepada Allah kalau harus takut kepada selain Allah. Yang lain bercerita, ketika Amr bin Utbah sedang berdiri sholat malam, tiba-tiba datang segerombolan singa yang berhenti di depannya, namun ia diam tak bergerak dalam sholatnya. Seekor singa datang menghampirinya dan melingkar di dekat kakinya. Ia tetap tak bergerak dan diam. Ketika ia akan sujud, datang lagi seekor singa dan melingkar di tempat ia sujud. Amr bin Utbah hanya menyingkirkan singa itu, kemudian bersujud. Pagi harinya temannya datang dan memberitahu apa yang terjadi tadi malam ketika ia sedang melaksanakan sholat. Amr bin Utbah hanya memperlihatkan bekas gigitan singa itu di kakinya. Diriwayatkan pula dari Isa bin Amr, tuturnya, pada suatu malam Amr bin Utbah keluar rumah dengan mengendarai kuda. Ia berhenti di sebuah kuburan dan berkata, wahai penghuni kuburan, buku catatan amal telah ditutup dan amal perbuatan kini telah ditampakkan. Ia pun menangis. Kemudian ia membersihkan tempat di sekitar kakinya lantas melaksanakan sholat tahajud di sana. Ia baru kembali ke rumah saat waktu sholat subuh. Begitulah kisah Amr bin Utbah, kisah singkat penuh hikmah dari para orang soleh. Ada baiknya jika konten semacam ini disebarluaskan dan kami berharap yang menonton menekan tombol subscribe dan like. Sehingga konten kebaikan semacam ini kekal di beranda YouTube menyaingi konten lain yang semakin banyak merusak moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.